Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Oke, pada video kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan program aplikasi kasir kita. Nah, kemarin kita sudah selesai di semua form, maka sekarang kita lanjut ke reportnya atau ke laporannya. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki laporan stok barang. Nah, laporan stok barang sendiri itu berguna nanti bagi pimpinan untuk pengadaan barang selanjutnya, barang-barang apa saja yang sudah habis secara stok sistem. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi kita dulu. Nah, kemarin kita sudah selesai membuat menu laporan. Sekarang kita buat sebuah submenu yang namanya adalah laporan stok. Nah, gitu. Kemudian di sini nanti kita akan panggil sebuah form untuk membuat laporan stok. Nah, di sini di laporan stok ini sendiri kita nggak akan panggil langsung laporannya, tapi nanti akan kita bikin sebuah form yang mana form itu nanti bisa tempat memfilter laporannya atau tempat mensorting laporannya, atau bisa juga tempat untuk mengurutkan laporannya, tergantung dengan kebutuhan kita nantinya. Nah, sekarang kita akan buatkan sebuah form dulu. Kita klik kanan seperti biasa, add, kemudian Windows Form. Nah, kemudian di sini kita buat namanya lab stock. Nah, udah, ini nggak perlu kita besarkan maksimal, kecil saja, karena di sini rencananya kita cuma buat untuk sorting. Jadi nanti pimpinan bisa mengurutkan barang ini diurutkan berdasarkan apa gitu. Nah, sekarang kita butuh sebuah label. Kita masukkan label, kemudian kita butuh juga radio box. Nah, kenapa radio box? Karena radio box ini cuma bisa dipilih satu. Nah, sedangkan kalau kita masukkan text box, ya itu bisa dipilih dua. Nanti laporannya jadi bingung. Ini diurutkan dengan kategori apa gitu. Nah, radio box sendiri itu hanya bisa diklik satu saja. Nah, oke, nanti kita lihat apa alasannya. Kita blok ini dulu, kemudian kita ganti fontnya. Seperti biasa kita gunakan teks New Roman itu 14. Nah, udah, kemudian label ini kita hapus saja. Nah, ini radio butonnya taruh di bawah dulu. Sekarang kita butuh sebuah group box. Nah, kita letakkan di sini, kita besarkan. Nah, group box ini kita ganti teksnya menjadi urutkan berdasarkan. Nah, di sini kita buat radio button satunya. Ini kita ganti name-nya. Name-nya menjadi radio RD kecil atau ya kecil aja. Nah, di sini nanti teksnya kita buat itu kita mau ngurutkan laporannya ini berdasarkan stok yang kecil gitu. Stok kita buat saja stok kecil ke besar. Nah, kemudian ini kita copy, kita paste lagi, kita letakkan di sini. Ini kita buat stoknya besar ke kecil, besar kecil. Nah, berarti ini kita buat namanya adalah RD besar. Udah, kita copy lagi, copy paste. Nah, ini kita buat name-nya adalah RD murah. Nah, ini juga nanti kita mau urutkan harga dari murah ke mahal. Nah, kalau nanti bahasa ini tidak bagus, silakan diganti saja, misalnya menjadi harga yang terjangkau sampai harga tinggi, harga rendah, harga tinggi gitu. Nah, kemudian ini di copy lagi. Nah, sekarang kita buat kebalikannya, yaitu harga dari mahal ke murah. Nah, udah, ini kita besarkan, kemudian ini kita kecilkan dikit.
Kemudian kita di sini juga butuh sebuah button. Oke. Nah, button ini sendiri kita besarkan dulu. Ini kita kasih teksnya cetak laporan. Nah, ini seperti biasa, fontnya juga kita ganti. Nah, laporan ini sendiri kita gunakan maksudnya tombol cetak laporan ini untuk menulis laporannya nanti. Jadi kita masuk ke desain lagi. Nah, ini kita coba panggil dari menu yang laporan stok. Berarti kita mau panggil saja F lap stok titik show. Dia kita nggak masukkan ke parent-nya. Oke, kemudian F stok barang tadi lap stok ini kita posisikan ke center screen. Save. Sekarang kita jalankan. Kemudian kita sign in. Nah, di sini ada laporan stok. Nah, ini sudah tampil. Coba kita klik. Nah, dia cuman bisa diklik satu saja. Nah, itulah tujuannya tadi kita menggunakan radio button bukan checkbox. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan buatkan reportnya. Nah, pertama seperti biasa kita buat dulu datasetnya, klik kanan add kemudian data table. Nah, data table ini kita ganti namanya menjadi barang. Nah, kebetulan saya sudah ada, ini saya hapus saja. Nah, itu ada kode BRG, ini disamakan dengan field yang ada di tabel barang kita. Jangan sampai salah karena nanti dia nggak bisa muncul. Oke, kalau udah. Nah, kemudian sekarang kita bikin sebuah crystal reportnya. Kita masuk ke new item, kemudian ke reporting, crystal report. Nah, ini kita ganti nama menjadi report lab stock. Oke, kita tunggu, kemudian klik OK. Di project data nanti ada barang. Nah, kalau belum ada, klik kanan project data itu, kemudian refresh. Buka lagi, harusnya sudah ada barang, masukkan. Kemudian next. Ini masukkan semua dengan panah yang dua ini. Kemudian klik finish. Nah, dia nanti akan menggenerate sebuah report. Nah, kita kecilkan dulu. Ini reportnya udah jadi. Sekarang kita buat namanya. Nah, namanya kita lihat ke CR Lab harian tadi. Nah, ini kita copy name-nya. Nah, cara copy-nya kita letakkan kursor kita di sini. Kemudian klik tarik sampai dapat garisnya. Udah, kemudian sekarang copy. Masuk ke lab stock. Paste, Ctrl V. Nah, ini letakkan di bawah sini. Nah, dia akan muncul 3 seperti ini. Kita blok lagi. Kemudian kita geser dia ke atas. Nah, udah. Berarti sekarang kita geser juga ininya. Ini kita hapus. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah seperti kemarin juga kita akan bikin judulnya yang dinamis di sini. Berarti kita masuk ke CR Lab harian lagi, kita copy yang judul ini. Kita copy, kemudian masuk ke CR Factor CR Lab Stock, pastikan di sini. Udah. Nah, sekarang biarkan saja dulu. Ini untuk merapikannya kita biarkan dulu. Kita mau bikin coding dari tombol kita. Ya. Kita masuk ke F lab barang tadi, lab stock. Kemudian kita ke cetak laporan. Nah, ingat jangan lupa merename yang ini jadi RD kecil, RD besar, RD murah dan RD mahal. Nah, ini belum satu lagi. RD mahal. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke double klik cetak laporan ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah variabel seperti yang kemarin, CR Lab Stock. Nah, ini CR Lab Stock ini adalah nama dari crystal report yang udah kita buat tadi. Kemudian kita buat sebuah variabel yang mana dia adalah judul. Nah, kita mau bikin judul di sini. Kemudian kita juga mau bikin nama toko. Kemudian juga alamat toko. Nah, itu kita buat sebagai crystal report decision, crystal decision gitu. Kemudian crystal report. Kemudian engine titik text object.
Nah, kalau udah, ini udah selesai, maka sekarang kita isi, kita masukkan. Kalau judul ini itu dia ada di mana? Judul sama dengan, nah judul itu ada di CR section 1 titik report object, kita buka kurung, kutip 2, kurung lagi, ini adalah judul. Ya, judul yang ini itu namanya ada di sini. Judul. Oke, kita lanjutkan lagi ke laptop ini. Oke ya. Nah, udah. Kalau udah, sekarang kita nama sama dengan CR titik section 1 titik report object, itu nama gitu ya. Nah, nama ini kita ambil di laptop ini, yang ini nama toko ini. Mana dia tadi? Ini kita close dulu biar nggak mengganggu. Jadi kita buka lagi F-Lapstock. Nah, gini. Kemudian kita buka juga yang CR Lapstock. Kita biarkan terbuka gitu. Nah, ini adalah namanya dan di bawah ini ada alamatnya. Oke ya. Nah, berarti ini adalah nama. Nah, udah, sekarang berarti kita masuk ke alamat. Sama dengan CR titik section 1 titik report objects, itu adalah alamat. Oke, sekarang kita isi dia. Berarti kita masukkan judul dulu. Judul sama dengan itu kita bikin laporan stok barang. Ini kenapa error? Oh, ini judulnya titik teks. Nah, sekarang kalau udah, berarti selanjutnya ada nama titik teks sama dengan nama ini sendiri kita ambil di nama toko yang di sessionnya gitu ya. Nah, kemudian ada alamat, itu juga kita ambil di alamat toko. Oh, alamat toko ini nggak ada ya, apa namanya? Kita masuk ke modul. Kita lihat di sini ada nih alamat toko. Oke. Oh, ini belum ada titik teksnya. Ini alamat toko. Nah, udah. Ini udah selesai untuk memasukkan variabel kita ke dalam report. Ya. Udah. Nah, berarti sekarang kita akan panggil cek koneksi. Kemudian seperti biasa eksekusi titik connection sama dengan con. Kemudian ada juga eksekusi titik comment type sama dengan comment type titik text. Eksekusi titik comment text. Nah, ini kita kosongkan dulu seperti biasa di report. Nah, berarti kalau udah begini, kita mau ambil MDA select comment sama dengan eksekusi cek sama dengan, oh bukan, kita nggak mau ngecek data ya, ds titik tables titik clear. Berarti kita kosongkan dulu biar datanya nggak duplikat gitu ya. Nah, berarti sekarang MDA titik fill buka kurung ds koma, ini kita bikin sebuah variabel stop misalnya, tutup. Nah, udah, sekarang CR titik set data source nya adalah ds, bells, tabelnya variabelnya adalah stock. Oke, ini kurang, tutup kurungnya. Enter. Nah, udah, berarti fviewer titik crv titik report source sama dengan cr. Kemudian kita bikin juga
everywhere titik show everywhere titik Windows tab sama dengan Windows tab maximize. Oke, kita buat di sini select bintang from barang. Sekarang kita coba jalankan, sign in, kemudian laporan stok, kita cetak laporan. Ini ada masalah katanya. Judul, kita lihat ke RPT kita sudah punya judul kan. Oh, ini di section 2, sorry. Berarti yang judul ini section 2. Ini kenapa CR-nya error? Di sini kurang nih. New. Nah, jalankan lagi. Sign in. Laporan stok. Cetak laporan. Oke, nah ini udah jadi. Namanya udah, laporan stok barangnya udah masuk. Nah, sekarang kita akan buat yang ini. Nah, berarti kita harus pakai if. Oke, kita enter di sini. Ini juga enter. Nah, kita akan bikin if, kita andaikan if rd, kita mulai dari kecil, titik cek sama dengan true, maka nah ini kita cut, paste. Jadi select bintang from barang, ini kan berarti dia mengurutkan stok dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti order by stock BRG itu ascending. Nah, jadi tipe pengurutan itu ada dua, ada ascending dan descending. Nah, ascending itu atau disingkat dengan ASC itu yang kecil ke yang besar, A ke Z gitu. Nah, kalau descending itu yang besar ke yang kecil atau Z ke A. Nah, udah, berarti sekarang kita bikin lagi perumpamaan yang kedua, else if RD besar titik cek sama dengan true. Nah, berarti dia kalau dari yang besar ke kecil, ini kita copy, paste, ini ganti menjadi descending. Nah, udah, berarti sekarang kita else lagi. Jangan lupa if, berarti apa lagi? RD murah, titik cek sama dengan true, maka ini kita pastekan lagi. Ini berarti bukan stok barang lagi, tapi HRG jual. Ascending. Nah, gitu. Kemudian kita bikin lagi else if RD mahal titik cek sama dengan true. Nah, maka pastikan berarti ini HRG jual descending gitu artinya. Nah, udah. Nah, kemudian jika dia tidak pilih sama sekali, nah kita pastikan di sini. Jadi nggak ada kita urutkan apapun. Oke, kita jalankan lagi. Kita coba. Kemudian ke laporan stok kecil ke besar. Kita lihat outputnya nanti adalah yang stok paling kecil. Nah, ini karena kebetulan stok sama, jadi kita ganti dulu, kita urutkan. Misalnya 10 ini 12, 7 misalnya, 9, 10 biarkan 22. Nah, refresh, yes. Nah, sekarang kita lihat lagi laporan kita. Nah, ini udah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Stoknya cuma ada segini katanya. Nah, sekarang kita ganti menjadi stok besar ke kecil. Nah, udah diurutkan lagi. Yang paling banyak itu B001. Kemudian dari harga murah, nah ini udah harga jual kita ambil tadi, ini harga paling rendah ke harga paling tinggi. Kemudian dari yang mahal, nah udah lagi kan. Nah, berarti untuk logiknya kita sudah, cuman kapan nanti
kemungkinan dia nggak mau milih apa-apa itu. Yang ini dia nggak diurutkan, tapi urutkan by default, yaitu primary key-nya yang diurutkan. Nah, berarti kita perlu masuk ke sini lagi. Nah, ini kita besarkan sedikit, kita geser. Nah, ini juga kita geser lagi. Ini kita blok semua, kita letakkan di sini. Nah, ini kita buat satu lagi, kita letakkan di atasnya. Nah, ini teksnya adalah jangan, gitu aja. Jangan urutkan. Nah, kita jalankan lagi. Sign in, kita laporan stok. Nah, dia kan ke stok kecil ke besar. Kita maunya by default ini yang terklik. Nah, kalau kita jangan urutkan, kita cetak laporannya, maka dia diurutkan by default, yaitu berdasarkan primary key-nya. Nah, udah. Sekarang berarti kita maunya pas kita running yang dicentang atau terblok itu adalah jangan urutkan. Berarti kita masukkan ke form load. Berarti kita lihat lagi, ini namanya apa? Radio button 1, mau kita ganti juga boleh. RD jangan. Kita masuk ke sini, berarti RD jangan titik cek sama dengan true. Dah, itu aja. Nah, nanti pas formnya ngelot, berarti dia ke RD jangan dulu, laporan stop. Nah, itu jangan urutkan. Nah, kalau dia mau besar ke kecil stoknya, nah ini dia, berarti udah pas. No, kita close dulu. Nah, kalau udah, berarti sekarang tugas kita adalah mau merapikan ini. Nah, ini tadi udah rapi, kita tinggal geser ini. Kita geser ini ke samping karena kita mau bikin nomor juga. Ini stok ini kita kecilkan sedikit, nggak apa-apa. Stok kita kecilkan, ini kita bikin rata tengah. Kemudian harga jual ini rata kanan, karena uang itu biasanya juga rata kanan. Kemudian satuan biarkan rata kiri. Nah, ini udah. Ini tinggal kita hilangkan baris di bawahnya. Kemudian B kita bolkan. Nah, ini sebenarnya kalau untuk judul kita tadi salah, kita bikin aja rata tengah semua. Nanti yang ininya baru kita bikin rata tengah. Ini yang 2 rata kanan. Nah, ini yang 3 lagi rata kiri. Oke, berarti di stok barang kita perlu kecilkan lagi. Kemudian ini kita geser ke sini. Nah, ini berarti kita tarik ke atas ini. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Kita geser dulu biar nanti dia enggak berserak. Kita besarkan biar nampak. Oke, ini ke sini. Oke, kita satuan ini kita kecilkan sedikit. Nah, ini kita kecilkan juga, paskan dengan judulnya. Oke, ini kita geser, ini juga kita geser. Nah, udah. Berarti sekarang kita perlu membuat garisnya. Nah, kita bikin pakai box kayak biasa. Kita lebihkan ke bawah gini. Oh, tunggu, kita belum bikin numbernya. Berarti kita bikin record number, masukkan ke sini. Nah, ini kita kecilkan secukupnya nomor aja. Kemudian ini kita geser lah sedikit lagi. Sup, sup. Karena barang itu banyak kan.
Oke, ini kita bikin misalnya kita bikin data tengah, ini kita bikin juga data tengah. Nah, ini kita ganti kode barang, nah biar rapi ya, nama barang, kemudian ada satuan, kemudian ada harga beli, kemudian juga ada harga jual, kemudian ada stok. Nah gitu ya, ini kita besarkan, samakan dengan judulnya gitu. Nah sekarang kita bikin boxnya. Oke, kita biarkan berlebih di bawah, kemudian lainnya juga kita bikin di sini. Oke, ini kita geser habis ke atas. Kemudian juga kita mau ini topnya adalah ini 50, ini juga 50, kita copy saja biar cepat. Ini juga 50, 50, 50, 50, 50. Kemudian ini kita naikkan ke atas sedikit. Nah, udah sama besar belum? Kita naikkan ini jadi 400 biar kelihatan. Oke, ini terlalu ke atas, terus lagi. Nah udah, berarti kita turunkan lagi ini 100. Kemudian kita perlu menjadikan ini tuh 0, tapi nanti saja. Ini kita hilangkan dulu baris di bawahnya, kita boldkan. Kemudian kita bikin garis yang memisahkan kedua sisi tadi, blok, kemudian sini, kemudian di sini, kemudian juga di sini, kemudian juga di sini juga, kemudian di sini terakhir. Ya, ini berarti kita set bottomnya seperti biasa, kita bikin 0. Kemudian yang berdiri ini juga kita bikin 0. Kemudian juga ini kita bikin 0. Ini juga nah, kemudian ini udah kita rapikan, kita save, coba kita jalankan lagi, kita sign in, kemudian laporan stok kita cetak biasa aja karena kita mau melihat kerapiannya. Nah udah, cuman garis di luar di sini ini terlalu tipis. Nah berarti ini harus kita besarkan. Caranya adalah kita klik di garis, klik kanan, format objek, kemudian ambil yang 1,5 pt, kemudian kita jalankan lagi, nanti berubah dia. Yang sign in, kemudian laporan stok, cetak. Nah, dengan begitu dia sudah rapi, ya. Nah, ini sudah selesai laporan stok barangnya. Nah, perlu teman-teman buat, kalau mau itu silakan dibuat. Misalnya di bawah sini ada tanda tangan pimpinannya. Nah, ini bisa lihat di laporan harian seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke ya. Sekian saja. Kemudian untuk image-nya juga sekalian bisa lihat video tutor sebelumnya. Sekian saja, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.